Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Tarbiyah Ruhiyah. Dan kali ini pembahasan kita adalah tentang pengertian tasawuf menurut Maulana Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ketika kita berbicara tentang tasawuf, berarti hal pertama yang perlu kita fahami dengan baik adalah definisi tentang tasawuf tersebut. Dan definisi tentang tasawuf ini sangat banyak ya. Sayyidi Ahmad Zarruq radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Qawaidut Tasawuf telah mengatakan bahwa definisi tasawuf tidak kurang dari 2000 definisi yang telah disampaikan oleh para ulama. Namun demikian, beliau mencoba untuk menyimpulkannya dalam satu ungkapan yang sangat ringkas dan simpel. Beliau mengatakan tasawuf itu bermuara pada as-sidqut tawajjuh ilallah, kejujuran hati untuk menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu melalui jalan ibadah, tentu melalui jalan syariat. Namun demikian, para sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang definisi tasawuf yang pernah disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an dalam suatu pengajian yang sempat Al-Fakir ingat dan sempat Al-Fakir tulis ketika beliau sedang memperkenalkan manhaj tasawuf yang beliau bawa. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala an, at-tasawufu huwa an takuna 'abdan lillahi kama arada. Ajaran tasawuf atau ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkanmu untuk senantiasa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kama arada, sesuai dengan kehendak dan ketentuannya. Dalam penggalan definisi ini dapat kita fahami bahwa definisi ini mencakup dua bagian. Yang pertama adalah konsep ibadah atau ubudiyah, dan yang kedua adalah konsep akhlak. Nah, konsep ubudiyah atau konsep ibadah ini terangkum pada penggalan pertama dari definisi tasawuf yang beliau sampaikan tadi, yaitu huwa an takuna 'abdan lillah. Hendaklah engkau senantiasa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa banyak beribadah kepadanya. Ya, pondasinya adalah ibadah, penggalan pertama ya. Dan ibadah ini tentu mempunyai dasar. Dasarnya ada dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah yang sahih, dan yang kedua adalah ilmu syariat yang sahih. Dua ilmu inilah yang menjadi dasar dari setiap ibadah yang kita lakukan, agar ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan aturan syariat. Yang pertama adalah berdasarkan ilmu akidah yang sahih, dan yang kedua adalah ilmu syariat yang sahih. Bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan dan memastikan bahwa akidah kita adalah akidah yang sahih? Caranya adalah kita harus memastikannya bahwa akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa akidah kita ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah? Caranya adalah menimbangnya dengan manhaj akidah yang telah dibukukan oleh dua ulama atau dipelopori oleh dua ulama. Yang pertama adalah Sayyidil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah Sayyidil Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam inilah yang menjadi pelopor dalam ilmu akidah, dan beliaulah yang telah mengumpulkan
ya, rumus-rumus akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Apabila akidah kita bertentangan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka bisa dipastikan bahwa akidah kita bermasalah. Ada masalah di dalamnya. Ya. Jadi sepanjang zaman, ya, apa yang dibawa oleh akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang membangun akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah baginda Rasulullah SAW. Adapun nama Sayyidi Abul Hasan Al-Asy'ari, demikian juga Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhuma disematkan ke dalam manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bukan sebagai pendiri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, akan tetapi beliaulah yang mempelopori, ya, pembukuan dan pengumpulan dari prinsip-prinsip, ya, utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam. Jadi beliau bukan pendiri, ya, tetapi beliau hanya sebatas mengumpulkan dan menyusun manhaj tersebut. Ya. Para sahabat sekalian, yang kedua, ibadah ini haruslah didasari oleh ilmu syariat yang sahih. Untuk memastikan bahwa ilmu syariat kita sahih, maka kita harus memastikan bahwa fikih atau ilmu syariat yang kita pelajari, ya, bersumber dari salah satu dari 4 mazhab yang mu'tabarah. Baik itu mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau mungkin Hambali. Inilah 4 mazhab fikih yang mu'tabar, yang diakui dan teruji sepanjang zaman. Oleh karena itu para sahabat, kita harus memastikan bahwa, ya, kita bermazhab. Apabila kita keluar dari mazhab, maka dipastikan, ya, cara beramal kita pasti ada kekeliruan di dalamnya. Ya, para ulama telah sepakat bahwa 4 mazhab inilah yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari sisi ilmu fikih. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa pemahaman syariat kita terikat oleh salah satu di antara 4 mazhab tersebut. Demikian juga kita harus memastikan bahwa pemahaman akidah kita harus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh 2 imam. Yang pertama adalah Sayyidil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dan yang kedua adalah Sayyidil Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala an. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh 2 imam inilah yang semenjak dahulu diamalkan oleh para ulama, baik dari golongan para muhaddisin, para mufassirin, pada fuqaha dan lain sebagainya. Adapun pemahaman akidah yang tidak sesuai dengan manhaj atau metode Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka itu dianggap sebagai pemahaman akidah yang keliru, pemahaman akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat sekalian, itulah penggalan pertama dari definisi tasawuf yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, at-tasawufu an takuna 'abdan lillah. Tasawuf adalah suatu ajaran yang mengajarkanmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dilandasi oleh 2 ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah yang sahih, dan yang kedua adalah ilmu akidah, ilmu syariat yang sahih. Dan seperti yang saya telah jelaskan tadi, yang dimaksud dengan ilmu akidah yang sahih adalah ilmu akidah yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh 2 imam, yaitu, ya, Sayyidil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, demikian juga yang kedua adalah Sayyidil Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala an. Adapun berkaitan dengan ilmu syariat, kita harus pastikan bahwa syariat atau pemahaman fikih kita terikat oleh satu di antara 4 mazhab. Ya, baik mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi'i ataupun Hambali. Kalau seandainya kita berpemahaman fikih atau syariat yang tidak sesuai dengan salah satu dari 4 mazhab yang saya sebutkan tadi, bisa dipastikan bahwa pemahaman kita tentang fikih itu salah, keliru ya. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik, ini yang perlu kita ingat baik-baik, agar kita tidak tergelincir ya, ke lembah kesesatan. Ini yang perlu kita pegang dengan baik. Yang pertama, kita pastikan ya, pemahaman akidah kita sahih, dan yang kedua adalah pemahaman syariat kita juga harus sahih. Nah, inilah yang mendasari ilmu tasawuf atau manhaj tasawuf yang beliau bawa. Dan yang kedua, kata beliau, ya, kama aradah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri kita, bukan sesuai dengan kehendak nafsu kita. Bagaimana caranya agar kita mampu untuk keluar dari kehendak nafsu kita, agar kita tenggelam dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus belajar ilmu akhlak, ya, ilmu penyucian jiwa, ilmu pembersihan hati, ilmu suluk, seperti yang telah disampaikan oleh Sayyidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa rangkaian dari proses penyucian dan pembersihan hati ini ada 3. Langkah yang pertama adalah at-takhalli, yang artinya adalah penyucian hati, membuang sifat-sifat buruk yang ada dalam jiwa kita, membersihkan hati kita dari dosa dan noda melalui jalan taubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses yang kedua adalah at-tahalli, menghiasi hati kita dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya, sifat kikir atau pelit, kedekut kita ganti dengan sifat pemurah. Sombong kita gantikan dengan sifat tawadhu. Ria kita ganti dengan sifat ikhlas. Ya. Selalu berkeluh kesah kita ganti dengan sifat ridha, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila proses kedua ini telah sempurna kita lalui, maka insya Allah kita akan sampai pada proses yang ketiga, yaitu at-tajalli. Proses di mana hati kita akan mulai mengeluarkan dan memancarkan cahaya-cahaya kemuliaan, ya, cahaya kearifan dan kebijaksanaan, cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga rangkaian tadi kita harus melaluinya ya, dengan banyak berzikir dan bermujahadah. Ketika kita melalui tahapan yang pertama, membersihkan hati, di situ ada ya, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertai dengan banyak berzikir dan bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Demikian juga ketika kita melangkah kepada langkah yang kedua, yaitu proses tahalli, di situ kita mencontohi sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir dan bermujahadah melawan keinginan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, ketika kita ingin sampai ke tahap tajalli, di situ ya, zikir dan mujahadah harus senantiasa tetap kita lakukan. Para sahabat sekalian, apabila 3 tahapan ini telah kita lalui dengan sempurna di bawah bimbingan seorang mursyid atau guru kerohanian yang cukup syarat sebagai seorang mursyid, maka lengkaplah pengamalan kita tentang ajaran tasawuf. Yang pertama tadi, penggalan pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 2 ilmu, adalah tarkul iradah atau membuang keinginan kita, meleburkan keinginan kita untuk tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian jiwa, melalui pembersihan hati kita. Ya, dengan 3 tahapan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Yang pertama adalah at-takhalli, yang kedua adalah at-tahalli, dan yang ketiga adalah at-tajalli di bawah bimbingan seorang mursyid. Para sahabat sekalian, dari 2 penggalan definisi yang telah disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala anhu ini,
dapat kita fahami bahwa manhaj tasawuf beliau adalah manhaj yang betul-betul terikat oleh Al-Quran dan hadis. Ada ibadah, ada akhlak. Dan ini merupakan manhaj yang memang telah diamalkan oleh salafun as-salih radhiyallahu taala anhum. Seperti yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu taala an, beliau berkata, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami ini, yaitu ilmu tasawuf yang kami ajarkan, yang kami amalkan, senantiasa terikat oleh Al-Quran dan hadis. Ya, demikian juga Al-Imam Malik radhiyallahu taala an pernah berkata ketika beliau mencoba untuk menjelaskan tentang korelasi antara ilmu tasawuf dan fiqih, beliau mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mempelajari ilmu tasawuf tanpa mempelajari dan mengamalkan ilmu fikih, pasti dia akan menjadi orang yang zindik. Dan barang siapa yang hanya mempelajari ilmu fikih tanpa disertai dengan ilmu tasawuf, maka pasti dia akan menjadi orang yang fasik. Dan barang siapa yang mempelajari dan mengamalkan kedua-dua ilmu tadi, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka barulah dia dianggap sebagai seorang mukmin sejati. Seolah-olah beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa ajaran tasawuf dan ajaran fiqh adalah dua ajaran yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh kita pisahkan. Dua ajaran yang tidak boleh kita pisahkan, dan semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari apa yang saya sampaikan tadi sangat jelas bahwa manhaj tasawuf yang beliau bawa, yaitu Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an, adalah manhaj yang senantiasa terikat oleh Al-Quran dan hadis berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan ajaran yang berdasarkan mimpi-mimpi atau bisikan-bisikan halus seperti yang sering kita dengar kan ya, di negara kita. Seorang tokoh sufi misalnya, seorang tokoh tasawuf yang menyandarkan ilmu pengetahuan mereka berdasarkan mimpi. Setiap nasihat yang disampaikan kepada murid-muridnya disandarkan kepada mimpi. Oh, tadi malam saya mimpi ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menasihati agar melakukan pekerjaan bla 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 bla. Semuanya berdasarkan mimpi. Iya, kalau misalnya memang yang ditemui dalam mimpi itu adalah beliau. Tapi kalau misalnya yang ditemui adalah iblis yang menyamar sebagai beliau, bagaimana? Akan hancur. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang berdasarkan syariat, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan bisikan-bisikan halus, demikian juga bukan berdasarkan khayalan, bukan ajaran mistik seperti yang banyak difahami oleh orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Dan itu banyak kita temukan di Indonesia dan juga di Malaysia, yang menyandarkan ilmu tasawuf kepada mistik, kepada mimpi, kepada ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kanuragan kalau istilah kita di Indonesia, ilmu kebatinan, berdasarkan kepada bisikan-bisikan, nggak tahulah bisikan apa itu, ya mungkin bisikan jin, bisikan mak lampir, bisikan nini pelet atau apalah. Itu bukan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu yang saya sebutkan tadi. Ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami ini adalah ilmu yang senantiasa terikat oleh Al-Quran dan hadis. Itulah ilmu tasawuf yang benar. Dan apa yang beliau sampaikan dari definisi tadi dapat kita pahami bahwa manhaj yang beliau bawa adalah manhaj yang sahih dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama, tentu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sangat simpel tetapi mencakup, gitu ya. Kata beliau, at-tasawufu huwa an takuna abdan lillah kama arada. Ajaran tasawuf adalah
ajaran yang mengajarkan kepada engkau untuk senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Kama aradah, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita. Jadi di situ ada dua ilmu secara garis besar. Yang pertama adalah ilmu tentang ibadah, yang kedua adalah ilmu tentang pembersihan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit, dan juga meleburkan keinginan kita agar kita bisa tenggelam dan lebur dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Barulah ibadah kita dianggap sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sesuai dengan ayat tadi. Iyyaka na'budu yaitu ibadah, wa iyyaka nasta'in yaitu akhlak, tarkul iradah. Apabila dua penggalan ini telah mampu kita fahami, kita amalkan, dan juga telah kita rasakan dengan hati kita, maka telah sempurna ajaran tasawuf dalam diri kita. Para sahabat sekalian, mungkin hanya sekian apa yang bisa saya uraikan dari definisi tasawuf yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani radhiyallahu taala an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan senantiasa membimbing dan melindungi hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW bersama keluarga dan saudara-saudara kita, ibu dan ayah kita, istri dan anak kita, demikian juga sahabat dan kaum muslimin dan muslimat. Ya, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.